Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita bertemu pada program kesayangan kita, kajian ilmu hadis bersama saya Hanif Fahmi LCMA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai al-hadits al-mu'dhal. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu hadis mu'allaq, al-haditsul mu'allaq. Kita telah membahas definisinya, contohnya dan hukumnya. Dan sebenarnya kita telah memulai membahas tentang hadis dhaif ya. Kemudian macam-macamnya. Sebelumnya al-munqati', ya, al-mu'allaq. Pada kali ini kita membahas tentang al-mu'dhal. Ya. Kalau gugurnya sanad itu kan macam-macam, ada 4. Ya. Al-munqati', kemudian al-mu'allaq dan al-mu'dhal. Al-mu'dhal ini gugurnya suatu sanad. Ya. Kita sudah menjelaskan apa itu sanad. Jadi di satu sanad itu kan rentetan periwayat tuh. A, B, C, D. Gugur di situ maksudnya tidak ada 2 orang periwayat berurutan. Ya. Itu disebut hadis mu'dhal. Jadi yang gugur bukan satu periwayat hadis, tapi 2 orang dan gugurnya itu berurutan. Ya, berentetan. Ya, antara si murid dengan si gurunya. Secara bersamaan tidak ada di suatu sanad tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-hadits al-mu'dhal. Jadi kalau kita mau menghubungkannya dengan al-haditsul mu'allaq, kita kan sudah menyebutkan al-haditsul mu'allaq itu sanad yang mana di awal sanadnya itu gugur periwayatnya. Dan kalau di awal sanad gugur seorang periwayat, misalnya Imam Bukhari punya guru namanya Ibrahim bin Musa, tapi ini nggak ada Ibrahim bin Musa tersebut, langsung kepada gurunya misalnya yang bernama Abu Nuaim. Imam Bukhari dari Abu Nuaim, itu gugur. Berarti ini munqati'. Dan mu'allaq juga. Ya, lebih tepatnya mu'allaq. Karena dia di awal sanad. Jadi kan sanad itu bersambung. Tapi kalau yang gugur dari sanad Imam Bukhari nih. Ya, kita lihat Sahih Bukhari. Tiba-tiba setelah Imam Bukhari. Langsung misalnya Ibnu Aun. Ini kan gugur 2 orang. Mana saya ganti dengan Ibrahim bin Musa dengan Zakaria. Mana Zakaria? Mana Abu Nuaim? Ini kok nggak ada. Langsung Imam Bukhari kepada Ibnu Aun misalnya. Ini mu'allaq plus mu'dhal. Ya, mu'allaq plus mu'dhal. Gugur satu orang di awal sanad, mu'allaq. Kenapa disebut mu'dhal? Karena yang gugur adalah 2 orang secara berentetan. Ya, bukan pada tempat posisi yang terpisah, tapi pada posisi yang sama. Maka ini yang disebut dengan hadis mu'dhal. Jadi mu'dhal itu secara bahasa, etimologi artinya hadis yang dari kata-kata a'dhala yu'dilu, membuat letih, membuat capek. Jadi seolah-olah hadis ini ya, seharusnya disebut mu'dhil. Hadis ini membuat capek kita sebagai peneliti, sebagai pembaca hadis. Saya ini sekarang ngaji Sahih Bukhari. Ya, saya buka, saya cari, saya tahu mengenai, kenal betul status para periwayat di sanad-sanad hadis itu. Ini kok nggak ada, ada yang ganjil. Saya cari siapa ini yang nggak ada gitu kan. Bukan 1 orang, ternyata 2 orang berturut-turut. Nah, ini kan membuat kita letih. Dibandingkan ketika yang gugur itu yang nggak ada itu cuma 1 orang. Maka disebut mu'dhal. Maka itu ta'rif atau definisi untuk al-hadits al-mu'dhal. Ya, ini kan istilah ya. Yang penting kan kita mengetahui. Kita ada gambaran perspektif apa sih hadis mu'dhal itu. Contohnya apa? Ya, saya sebutkan di sini satu contoh yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Jadi Imam Malik punya kitab Muwatta ya.
Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, sebelum adanya Sahih Bukhari, Imam Syafi'i pernah mengeluarkan satu statement, yang mana beliau kan muridnya Imam Malik. Ya, Imam Syafi'i wafat 204. Gurunya Imam Malik wafat pada tahun 179. Lahir 93. Jadi Imam Syafi'i pernah berkata, "Mata ta'dhimis sama'i kitabun asahhu min kitabi Malik." Saya enggak ketemu, kata Imam Syafi'i, satu kitab, tentunya setelah Al-Quran ya, di bawah langit yang lebih sahih dari kitabnya Imam Malik. Yang beliau maksud adalah Muwatta Imam Malik. Jadi di zaman itu memang kitab yang paling sahih, kitab hadis yang paling sahih adalah kitabnya Imam Malik yang disebut dengan Muwatta Imam Malik. Nah, di sini ada satu contoh, tapi bermasalah hadisnya. Imam Malik suatu ketika meriwayatkan satu hadis dengan ungkapan balaghoni an Abi Hurairah, kata Imam Malik. Ya, telah sampai kepada saya dari Abu Hurairah. Ini kan kata-kata telah sampai ini kita nggak tahu. Apakah Anda mendengar langsung dari Abu Hurairah atau melihat dari Abu Hurairah atau gimana? Karena ini sampai. Seperti saya mencobakan tadi, sampai kepada saya berita gini. Nah, kan tidak ada kejelasan bagi pendengar bahwasanya saya ini dengarin berita itu bagaimana. Apakah sumber beritanya langsung menyampaikan kepada saya atau saya mendengar langsung? Tidak ada kejelasan itu. Nah, jadi ini indikasi bahwasanya tidak ada kebersambungan sanad, inqita' antara Imam Malik dengan Abu Hurairah. Ya. Apa bunyi hadisnya? Matannya, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Maknanya bagus. Ya, bagi seorang hamba sahaya, ya ini di zaman dulu ketika masih adanya hamba sahaya, diberikan makanan dan pakaiannya dengan cara yang baik. Wala yukallafu minal amali illa ma yutik. Dan jangan dia dibebani satu amalan, satu pekerjaan, ya khususnya pekerjaan yang berkaitan dengan tuannya, kecuali apa yang dia mampu. Ini maknanya kan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, bahwasanya kita dituntut memperlakukan siapapun, bahkan meskipun itu dia seorang hamba sahaya. Ya, kalau sekarang meskipun nggak sama asisten rumah tangga dengan hamba sahaya, sangat tidak bisa disamakan. Ya, sebagaimanapun derajatnya di masyarakat, ya, kondisi atau kedudukan status sosialnya, tetap kita harus memperlakukannya dengan cara baik-baik. Itu kan makna hadisnya. Tapi kalau kita lihat sanadnya bermasalah. Mu'dhal, ada yang gugur. Seharusnya setelah Imam Malik itu gurunya, ya. Setelah gurunya itu ada gurunya lagi, baru ketemu Imam Abu Hurairah, ya, sahabat Rasulullah SAW. Ya. Imam Malik lahirnya tahun 93. Abu Hurairah, ya, Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu wafatnya tahun 57, ya kan? Berapa itu bedanya antara wafatnya Imam Abu Hurairah dengan Imam Malik? Ya. Hampir 40 tahun, 57, 93. Kan gitu, 50, 90, 40 tahunan. Kurang lebih 40 tahun. Baru lahir Imam Malik. Jadi ketika Imam Malik berkata, telah sampai kepadaku suatu hadis dari Abu Hurairah, beliau nggak berdusta. Hanya saja orang sebenarnya sudah tahu bahwasanya nggak ada pertemuan sangat jauh, 40 tahun itu orang sudah tahu. Nah, sehingga hadis ini kan bermasalah. Meskipun ya para peneliti hadis, para ulama, para imam hadis meneliti sebenarnya hadis ini bersambung di sanad lain. Tapi kalau kita bercerita hadis ini dengan sanad yang di Muwatta yang barusan kita sebut, maka ini statusnya adalah mu'dhal. Ada lebih dari satu orang, ya. Minimal kita katakan 2 orang di situ yang gugur secara berturut-turut. Nah, sehingga ini layak kita jadikan sebagai misal contoh untuk hadis mu'dhal, ya, secara resmi langsung dari kitab induk. Karena kalau kita masukkan kitab induk 7, ya, kalau 6 Imam Malik nggak masuk. Kalau kita mau 7, Musnad Ahmad masuk. Muwatta Imam Malik masuk. Jadi 8. Ya, kalau kita tambah ke 9, Sunan Ad-Darimi. Jadi ada 9, ya, top 9 gitu dari kitab induk sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian hukumnya apa? Hukum hadis mu'dhal ini tentunya hukumnya dhaif. Bahkan kedhaifannya lebih kuat, lebih parah, ya,
daripada hadis munqati' ketika yang gugur hanya satu orang, atau mu'allaq ketika yang gugur hanya satu orang satu sanad. Kenapa? Lebih parah. Karena mu'dhal ini yang gugur adalah dua orang. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya suatu sanad yang keguguran periwayatnya, maksudnya tidak disebutkan periwayatnya, sejumlah dua orang atau lebih, itu tentu lebih parah kedhaifannya dibandingkan yang hanya gugur pada satu periwayat. Nah, itu penjelasan singkat mengenai al-haditsil mu'dhal. Ya, semoga bermanfaat, semoga kita pahamin apa itu mu'dhal dan bagaimana hukumnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.